Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang berbahagia khalayak sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan salah satu hikmah puasa, yaitu puasa membangun jiwa egoistik menjadi altruistik. Pendengar sekalian, salah satu studi yang cukup menarik bagi kita sekalian untuk membuktikan bahwa puasa adalah salah satu cara untuk membangun jiwa egoistik menjadi altruistik adalah studi dari penelitian tim Jim Collins yang menulis bukunya yang sangat laris, yaitu Good to Great. Dari bagus berkembang menjadi sebuah perusahaan atau institusi yang hebat. Kita sekalian telah memperoleh pelajaran dari sebuah hadis tentang kepemimpinan, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dari penelitian tadi, Jim Collins membagi 5 level kepemimpinan. Kepemimpinan tingkat terbawah, level 1, itu adalah seorang individu yang cakap. Kemudian level kedua adalah individu yang cakap tadi mampu memberi kontribusi terhadap tim. Kemudian level ketiga, kepemimpinan yang mampu memberdayakan segala sumber daya, mengelola sumber daya dengan efektif, yang disebut dengan level manager. Dan level keempat adalah kepemimpinan yang efektif, bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang ada menuju kepada suatu tujuan yang diinginkan dan ditetapkan. Nah, puncak daripada kualitas kepemimpinan yang diteliti adalah kepemimpinan yang good to great, tidak hanya efektif bagus, tetapi menjadi hebat. Institusi atau perusahaan bisa menjadi jaya dan lestari, bukan hanya berjaya pada sesaat, kemudian di dalam perjalanannya mengalami penurunan kejayaannya. Jamaah sekalian, Jim Collins menemukan dari penelitiannya dengan membaca bertumpuk-tumpuk data dan ribuan lembar wawancara dengan para pemimpin, maka tim ini menemukan bahwa pemimpin yang good to great, kepemimpinan yang berjaya dan lestari, itu mempunyai 2 ciri utama. Ciri yang pertama adalah mempunyai tekad profesional yang tinggi, menetapkan standar kinerja yang tinggi, dan bertekad untuk dan berhasil mencapai standar tinggi yang diinginkannya. Dengan standar tekad profesional yang tinggi ini, pada waktu pemimpin ini mengalami
situasi yang buruk atau kondisi yang buruk, kegagalan misalnya, maka pemimpin ini akan melihat cermin. Dia mengambil tanggung jawab dari situasi buruk itu. Tidak melihat ke jendela, artinya dia tidak akan mencari faktor eksternal dari dirinya untuk menyalahkan keadaan yang buruk itu. Dan pemimpin ini juga sekaligus mempunyai sifat rendah hati, tawadhu. Dia tidak gila dengan puja-puji. Sehingga pada waktu dia mengalami sebuah kesuksesan besar di dalam kinerjanya, maka dia akan melihat ke jendela dan mengatakan, saya sukses karena saya memiliki tim yang hebat. Atau kalau diminta untuk menunjuk seseorang, dia akan menunjuk seseorang, atau kalau tidak ada orang yang bisa ditunjuk, dia hanya akan mengatakan, saya punya nasib baik karena mempunyai tim yang hebat. Saya hanya beruntung saja. Sebaliknya tadi, pada waktu kalau dia mengalami kondisi yang buruk, dia akan mengatakan, ini adalah tanggung jawab saya, melihat ke cermin, bukan menyatakan ini adalah sebuah nasib buruk. Bukan begitu. Inilah pemimpin yang sudah mencapai level tertinggi. Bukan hanya cakap, bukan hanya mempunyai kontribusi terhadap institusi atau organisasi, bukan hanya efektif menggerakkan segala sumber daya yang ada di dalam organisasi, institusi atau perusahaannya, sehingga sukses mencapai tujuan, tetapi sukses itu tidak dimilikinya, tidak diakui sebagai milik sendiri. Itu adalah milik bersama, bukan sebagai sukses pribadi. Sehingga pemimpin level tertinggi ini membawa ambisi pribadinya yang besar itu menjadi ambisi organisasi, ambisi institusi, tidak lagi menjadi ambisi pribadinya. Dan bagaimana dengan orang-orang khalayak yang kira-kira mempunyai bibit untuk menjadi pemimpin dari good to great tadi, menurut Jim Collins? Dia menegaskan bahwa seorang yang egoistik, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, orang yang mengatakan bahwa di dalam setiap kegiatan yang dilakukan, saya mendapatkan apa untuk itu. Ini adalah ciri-ciri orang yang egoistik. Nah, orang-orang yang to get, orang-orang yang orientasinya adalah untuk mendapatkan untuk dirinya, itu menurut Jim Collins, itu orang yang tidak mempunyai benih untuk menjadi pemimpin yang membawa organisasi, institusi menjadi pemimpin yang hebat. Sebaliknya, orang-orang yang mempunyai sikap untuk bisa memberi, jadi bukan to get atau bukan to have, tetapi kecenderungannya adalah to give. Saya bisa memberi sumbangan apa terhadap institusi saya? Saya bisa memberi sumbangan apa terhadap organisasi saya? Orang-orang inilah orang-orang yang menurut Jim Collins, ini orang-orang yang mempunyai benih untuk dikembangkan, dilatih. Kalau perlu menggunakan mentor atau guru dengan disiplin, meningkatkan dirinya menjadi pemimpin yang good to great.
Nah, dengan demikian orang-orang yang egoistik adalah orang-orang yang tidak mungkin dan sulit untuk dikembangkan menjadi orang yang hebat. Sebaiknya orang-orang yang altruistik. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang memberi perhatian, memberi kepada orang lain, mau meskipun dirinya sendiri itu membutuhkan sesuatu. Orientasinya adalah memberi dan bukan to get, mencari. Inilah orang-orang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pemimpin yang hebat. Ironisnya, orang-orang yang egoistik, ambisius, dan mempunyai kompetensi yang tinggi, itu biasanya adalah orang-orang yang begitu mudah gampang menonjolkan diri. Maka orang-orang yang kapasitasnya tinggi namun egoistik, ini mudah dikenal. Sebaliknya orang-orang yang altruistik, rendah hati tadi, itu cenderung menjadi pemalu. Tidak mau menonjolkan diri meskipun sebenarnya mempunyai potensi yang besar. Karena pembawaannya adalah tawadhu, rendah hati. Nah, oleh karena itu sering terjadi orang-orang yang good to great ini harus dicari. Kalau mengikuti kompetisi bebas seperti sekarang yang banyak berlaku dalam dunia demokrasi maupun dalam birokrasi, kalau ada seleksi pemilihan pejabat dalam kompetisi-kompetisi seleksi, ini orang-orang yang good to great, orang-orang yang hebat lestari, ini bisa jadi tidak mau ikut mendaftarkan diri atau ikut berkontestasi, maka harus dicari. Nah, oleh karena puasa adalah jadi dalam menurut para ahli fikih, puasa adalah imsak anil muftirat al-ma'hudat bikurbah. Puasa adalah mencegah dari menahan diri dari segala yang merusak dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imsak, al-imsak dalam bahasa Arab itu bisa disambung dengan imsak an yang berarti menahan diri dari, dan imsak bi yang berarti bergantung diri hanya semata-mata karena Allah. Oleh karena itu puasa adalah menahan diri, melawan egonya, menahan nafsu egonya, semata-mata karena menjalankan perintah Allah, berpuasa sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, oleh karena itu puasa adalah latihan mengalahkan diri sendiri. Puasa adalah mencoba menihilkan, meminimalkan hasrat ego, termasuk di dalamnya hasrat ego untuk menonjol, hasrat ego untuk to have. Apakah itu to have kaitannya dengan kekuasaan, tahta, to have kaitannya dengan kekayaan, harta, to have dalam kaitannya dengan memperoleh puji-pujian atau kata, to have dalam kaitannya dengan memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya atau kecintaan masyarakat. Cinta, ada 4 ta di sini. Maka kalau masih diikat dengan to have itu, kita akan menjadi manusia yang egoistik. Menjadi altruistik adalah melatih seperti yang dilakukan puasa untuk meminimalisasi hasrat ego tadi. Puasa kita berbagi, puasa kita harus berlatih lebih banyak memperhatikan orang lain, apalagi orang-orang yang harus dimuliakan seperti orang tua, para guru, para sesepuh, dan seterusnya. Puasa adalah latihan kita sekalian untuk lebih peduli kepada sesama,
apalagi orang itu adalah orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Maka puasa adalah hakikatnya melatih untuk menjadi orang-orang yang mempunyai benih-benih, menjadi pemimpin yang hebat, lestari, good to great. Nah, sejarah membuktikan dan kita memperoleh banyak sekali catatan sejarah para pemimpin-pemimpin besar yang lestari dan namanya diabadikan di dalam sejarah sebagai pemimpin yang menjadi suri teladan di luar para nabi. Kita bisa memperoleh contoh pemimpin yang disebut sebagai dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, seorang yang mampu menihilkan hasrat kekuasaannya, kekayaannya. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu adalah contoh Umar yang kedua. Dan kita bersyukur kita mempunyai seorang pemimpin, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang dengan etos welas asihnya dan etos berkemajuannya, Muhammadiyah berkembang menjadi sebuah organisasi yang besar, menjadi bagian dari persyarikatan yang membangun peradaban yang maju dan yang welas asih. Semboyan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan hidup dari Muhammadiyah. Ini adalah sebuah etos altruis yang sangat luar biasa. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan hidup dari Muhammadiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita sekalian mempunyai kesadaran untuk bisa mampu memberikan peran yang lebih besar. Bukan sekedar kecakapan yang kita miliki itu adalah untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Minimal dimulai dari keluarga. Kita menjadi pemimpin keluarga yang hebat, bukan hanya bagus. Kita menjadi pemimpin di tempat kerja kita yang hebat, bukan hanya bagus. Syukur kita sekalian menjadi pemimpin sebuah komunitas yang lebih luas lagi. Di persyarikatan misalnya, dimulai dari tingkat terbawah, dari ranting, cabang, daerah, wilayah, dan nasional. Dan insya Allah Muhammadiyah juga lestari berjaya. Sudah lebih dari 150 tahun Muhammadiyah berkembang. Semoga lestari berjaya karena kiprah dari pemimpin-pemimpinnya yang good to great, tidak hanya bagus, tapi pemimpin yang hebat. Nasrullah wa fun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.